Baik, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Haman sepertinya sudah gatel untuk berkomentar, silakan Bang. Ya, yang pertama apa kabar Bang Ade? Nggak ditahan ya klienku ya, moga-moga baik saja begitu. Ya, seharusnya begini, penyelundupan itu bukan berarti karena sejak awal dilaporkan. Kalau munculnya pasal-pasal aneh itu setelah penyidikan berarti penyidik yang menyelundupkan. Kalau sejak awal tidak relevan dimasukkan oleh pelapor, memang Jokowi yang jahat sejak awal menyelundupkan pasal ini dengan motif agar kasusnya nanti kalau jadi tersangka bisa ditahan. Tapi atas dukungan rakyat dan tentu saja saya katakan ini bukan faktor hukum. Faktor dukungan rakyat. Karena kemarin analisa kami kalau ditahan marah semua rakyat. Dan kalau marah sama rakyat tentu akan mendelegitimasi siapa? Bukan hanya polisi, presiden hari ini. Maka dugaan saya juga ada intervensi kekuasaan yang minta janganlah. Jangan ribut, jangan ditahan. Kalau mau berantem, berantem tapi jangan ditahan, kira-kira begitu. Dan bagi kami fair. Karena kami pun ingin sampai pada proses pengadilan yang sejak awal kami menghimbau kepada saudara Joko Widodo, Pak Rismon ya, itu jangan mencabut. Karena kami juga khawatir dulu targetnya hanya agar bisa berdamai karena nggak bisa terus dicabut karena takut masuk pokok perkara. Nah kalau dicabut kan kami kehilangan objek, nggak jadi kita kemudian menguji ijazah itu. Nah itu yang kami harapkan adalah sampai ke pokok perkaranya. Yang kedua, ini kan soal baru saja kita di tingkat penyidikan. Nggak ditahan kok kayaknya aneh gitu loh. Biasa saja. Yang kedua, jangankan penyidikan, sudah inkrah pun tadi kita ngobrol. Sylvester Matutina sampai hari ini nggak ditahan gitu loh. Republik ini yang adil dong. Kemarin pun saya sepil Firly Bahuri sudah 2 tahun. Nggak ditahan juga gitu loh. Masa mau memaksakan orang yang baru di tingkat penyidikan baru beberapa bulan saja ditahan. Sementara Firly udah bertahun-tahun nggak ditahan. Padahal itu kasus korupsi begitu. Jadi yang paling penting adalah hari ini justru saya memikirkan nasib masyarakat kita, rakyat kita gitu. Ini harus sampai ke pengadilan, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pengadilannya nanti harus membuka itu kepada publik seluas-luasnya. Artinya ya nggak boleh nanti media nggak boleh nge-live dan sebagainya. Karena ada juga yang agak-agak dibatasi gitu juga. Walaupun ini kan sidang harus ya terbuka untuk umum begitu. Nah, yang ketiga saya kira ini kesempatan pihak-pihak dari saudara Joko Widodo untuk membuktikan ijazahnya asli. Kalau kami kan membuktikan ijazahnya palsu. Ya sudahlah di situ kita beradu gitu loh. Rakyat juga akan menjadi hakim. Hari ini kan kenapa ya otoritas-otoritas yang ada itu tidak terlalu bisa subjektif ya mengambil keputusan sendiri karena sudah ada rakyat ikut menjadi hakim. Jadi dia kalau mengambil kebijakan ya tidak sependapat sejalan dengan rakyat, dia takut dimaki. Baik. Nah itu yang kami bersyukur karena rakyat membersamai kasus kami. Jadi kami merasa ini bukan kasus kami, tapi kasus seluruh rakyat ini. Saya mau ke Pak Fikar dulu ya, sebelum ke Abang ya. Apa kalau berbicara mengenai kemarin kan pemeriksaan ini 9 jam ya. Ternyata setelah pemeriksaan berlangsung, kok kayaknya ada pasal-pasal dan juga barang bukti yang berbeda. Dan tadi dikatakan bahwa sebenarnya ini nantinya di persidangan memang benar sudah bukan ranah Polri untuk membuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu, tapi nantinya di persidangan yang membuktikan ya ijazah ini palsu atau asli. Ya, gini, kalau ada laporan kan perkara pokoknya adalah pencemaran nama baik kan sebenarnya. Ya, 310-311 ya terhadap si siapa namanya Roy CS. Nah, itu pencemarannya apa? Materi pencemarannya apa? Menyebarkan kabar palsu umpamanya soal ijazahnya. Nah, sebelum masuk ke situ, pembuktian itu ya harus masuk kepada ijazahnya asli apa palsu gitu loh. Itu yang harus Jadi pembuktian ijazah dulu baru kasus pencemarannya. Oh iya. Harus ada dulu. Ini ada loh ijazahnya asli. Baru bisa masuk ke ini pencemaran atau bukan gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan itu. Nah, karena itu perdebatan di situ ya bisa saja umpamanya ini juga dibawa ke ranah yang lain. Gitu, umpamanya bawa ke ranah perdata umpamanya digugat. Bisa saja gitu ya. Karena sampai hari ini di pidana itu polisi belum penegak hukum belum membuka ini loh. Roy CS ini di proses pidana karena dia menyebarluaskan kabar yang bohong umpamanya tentang ijazah palsu yang ini. Nah, kan belum ada begitu kan. Nah, itu yang nanti akan dibuka di pengadilan. Bahkan Roy CS mengatakan ya harusnya yang disangkakan ya yang pertama kali mengupload Dian itu ya. Ya itu kalau kaitannya dengan Undang-Undang ITE karena Undang-Undang ITE itu kan berkaitan mendistribusikan agar bisa diakses di sebuah sistem informasi elektronik. Yang melakukan itu kan Dian Sandi. Yang kemudian menjadi perdebatan. Klien kami nggak melakukan apa-apa. Roy itu nggak punya akun sosmed loh. Lalu dia di mana ITE-nya gitu loh. Iya. Saya jawab. Silakan. 2020
di cuitan Pak Roy Suryo kita temukan ada cuitan dan di situ sudah diposting kok ijazah Pak Jokowi. Diposting, terus sudah ada pertanyaan di bawahnya, ada kalimat-kalimat lah yang sudah diposting. Dan itu 2020 Februari. Dan itu kita ada alat buktinya. Buktinya ada ya? Iya, bahwa memang ini diorkestrasi oleh beliau. Oke, captionnya apa kalau boleh tahu? Masih ingat nggak, Bang? Saya 2020 masih Agak lupa ya? agak lupa karena saya Tapi nggak. sebagai masyarakat Indonesia agak sedikit kritis gitu. Iya, Nggak bisa gitu, Bang? bukan kritis itu. Itu Lebih bukan kritis. menyudutkan saat itu. Lebih kepada tendensius mengatakan bahwa ini sesuatu yang udah tidak kedua benar. masih. Lebih tendensius ke situ. Bahwa kemudian harus dibuktikan sesuai dengan ahli tadi katakan bahwa harus dibuktikan asli dulu baru ada tindakan pencemarannya. Berkali-kali UGM melakukan klarifikasi bahwa ini ijazah benar. Otoritas mengatakan seperti itu. Bahwa kemudian pembuat SIM, saya analogikan pembuat SIM ya kan, Polda Metro misalkan membuat SIM kemudian sudah diakui bahwa itu SIM asli, tetap aja masyarakat Indonesia menilai atau kelompok, bukan masyarakat Indonesia, kelompok, karena kita juga punya masyarakat kan, kelompok mereka tetap mengatakan bahwa ini nggak asli. Nah ini persoalannya adalah bukan mau melihat ijazah ini, Tapi kasih ke saya teliti. Itu intinya. Nah, lagi pula UGM itu sekali lagi hanya melakukan klarifikasi. Ntar dulu Bang, ntar dulu Bang. Kan yang dimintakan pembuktian. Iya. Setidaknya UGM. Ntar dulu Bang, saya selesaikan dulu, Bang Kosi. Baru. Klarifikasi bukan pembuktian, Bro. Artinya sudah dinyatakan oleh UGM. Nah, Berdasarkan iyalah. data-data yang ada. Absensi dan itu sudah disita Oleh penyidik. oleh Barreskrim kemarin. Tapi kan belum dibuktikan ke pengadilan kan? Diuji lagi. Diuji melalui Puslap. Keluar juga Puslapnya. Nah, terkait ke pengadilan kan bukan keaslian sebenarnya di sana. Sah atau tidak sah. Kan itu. Tetap diuji juga di sana nanti di sana. Nah, Bang Kosi lah memiliki kesempatan yang paling luas di situ untuk wah, ini harus diuji. Gitu. Nah, inilah ring tinju yang kita tunggu. Gitu ya, Bang? Ditahan, tidak ditahan, apapun keputusan Polda Metro Jaya, kami tetap mendukung sebagai orang yang melaporkan dan menyerahkan penuh kepada negara. Berarti pengujian asli atau tidak nantinya pihak Anda juga menunggu itu? Tetap bukan menunggu, kita tetap menyerahkan kepada pengadilan dan teman-teman yang ingin komplain bahwa ini belum diuji, silakan monggo kerso diuji. Ini tunjukkan kok, gitu loh. Pak Fikar ada yang mau ditambahkan? Ya, kepolisian sebagai penyidik yang menerima laporan, dia harus berpegang pada asumsi yang dikemukakan oleh pelapor. Sepanjang terlapornya tidak bisa tidak mengemukakan argumen atau bantahan yang bisa mengimbangi. Gitu. Nah, jadi dua-duanya harus diakomodasi. Ya, di satu sisi pelapor itu sebagai dasar sangkaannya ya mengeluarkan bukti itu tadi ya. Di sisi lain si terlapor juga dia punya hak untuk mengajukan pembuktian bahwa umpamanya bukti yang diajukan itu palsu atau tidak sah atau apapun namanya gitu. Nah, jadi boleh gitu ya. Boleh, hanya saja proses pidana itu negara dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini penyidik kepolisian, dia mengakomodir dari pelapor. Ya. Walaupun secara hukum terbuka, terlapor juga bisa mengajukan argumen, menambah bukti, terbuka juga gitu. Dan ini harus gitu, tradisi ini harus. Kalau yang dulu-dulu kan bahkan yang namanya tersangka didampingi pengacara aja tidak gitu. Kalau yang dulu-dulu ya. Terus kalau lapor diperlakukan seperti terlapor. Seperti itu gitu. Kalau dulu gitu ya. Nah, sekarang mestinya ya jadi terbuka karena kedudukannya sama. Pelapor maupun terlapor gitu. Oke, Bang Ahmad gimana?
Ya, terbukanya itu kan setelah kami protes, baru kemudian kami diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli. Kami sudah siapkan 2 saksi, sementara ini ahli kami sudah siapkan ahli bahasa, ahli linguistik forensik, ahli pidana 2 dari 2 universitas, 1 universitas negeri, 1 swasta nasional. Kemudian kami juga sudah siapkan ahli ITE dari universitas negeri. Sebenarnya kami sudah sangat siap begitu. Kapan Namun kemarin yang kami totalnya berapa? saksi sendiri? Nah, itu belum ada penjadwalannya. Jelas kemarin salah satu alasannya itu adalah karena ada upaya dari kami untuk menghadirkan ahli dan saksi yang akan diperiksa oleh pihak penyidik. Nah, kami berterima kasih kepada masyarakat. Tentu kesetimbangan ini, reprosivitas ini terjadi manakala publik ikut mengontrol. Karena sebelumnya kami komplain. Totalnya berapa Bang ahli yang dia juga? Ahli 4. 4 yang belum diperiksa ya? Belum semua, memang belum ada yang diperiksa. Oh, belum ada. Gitu. Nah, itu yang kemudian kami fair ya dalam hal ini. Karena begini, kami itu meyakini klien kami itu diadili berdasarkan opini. Opini yang dilegitimasi oleh pendapat ahli-ahli dari versi penyidik gitu loh. Makanya penyidik harus juga dengar opini dari ahli versi kami begitu loh. Sehingga setelah itu oke lah, bahwa itu pun penyidik belum bisa menyimpulkan, yang menyimpulkan adalah hakim. Penyidik hanya mengumpulkan bukti. Bukti versi pelapor ini bawa ke pengadilan. Bukti versi terlapor ini bawa ke pengadilan. Nah, sementara ini kami menilai dari sisi prosedur kami tidak diberi akses yang adil. Gitu. Jadi bola panas nanti dilemparkan dari pihak kepolisian ke pengadilan. Biar di pengadilan pembuktiannya seperti apa begitu ya? Sepanjang kasus ini tidak dihentikan ya. Karena saya nggak bisa meminjam kekuasaan untuk menghentikan lewat SKPPK, deponeringkah, SPK. Ada. Ini gaduh, yuk kita hentikan saja demi kepentingan bangsa. Bisa. Tapi nggak mungkin dari Jokowi. Malu kalau dia cabut. Nggak akan dicabut. Tidak akan dicabut dan kita akan nggak akan lah. Sudah janji, sudah jadi tidak akan dicabut sama-sama. Malu kalau nyabut. Akan sama-sama dibuktikan nanti di pengadilan. Ya, terima kasih bahwa pagi ini sudah hadir, sehat selalu ya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami punya informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya ada yang diduga menjadi salah satu tempat sarang narkoba. Rumah kosong di Aceh ini digeruduk oleh ibu-ibu, bahkan sampai dihancurkan rumahnya ya. Kita akan lihat selengkapnya usai jeda.